Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana Boruto dan Shibai perlahan saling mendekat, kini keduanya mulai memasuki fase pertarungan serius. Mereka sama-sama mengaktifkan Jogan milik mereka. Aura dari kedua mata itu langsung terlihat jelas. Jogan milik Shibai dipenuhi warna gelap yang misterius, sementara Jogan milik Boruto memancarkan cahaya terang yang kuat. Ketika jarak mereka cukup dekat, keduanya langsung melancarkan serangan. Boruto yang lebih dulu mengambil inisiatif, menyerang dengan tebasan dari pedang Kusanaginya. Shibai tidak tinggal diam, ia segera mengangkat pedangnya sendiri dan menahan serangan itu. Dua pedang saling beradu, menciptakan tekanan yang kuat di antara mereka. Saat pedang mereka saling menahan, mata Jogan dari keduanya juga saling bertemu, dan dalam tatapan itu, mereka seolah saling mengukur kekuatan masing-masing. Tekanan dari pertemuan kekuatan itu begitu besar, hingga tebasan Boruto saja mampu meretakkan tanah di sekitar mereka. Shibai yang berusaha menahan tebasan itu akhirnya terdorong mundur dan tubuhnya terbenam ke dalam tanah, dari leher sampai ke kaki. Boruto kemudian berdiri tepat di atas kepala Shibai yang hanya tersisa di permukaan. Tanpa ragu, ia mengumpulkan cakra dan menciptakan bom cakra dari Jogan tahap 4. Ledakan yang ditimbulkan benar-benar besar dan mengarah langsung ke kepala Shibai. Seketika itu juga, ledakan tersebut menghancurkan setengah dari permukaan planet bumi. Mayat para aliansi yang berada di sekitar lokasi pun ikut terombang-ambing, terkena dampak dari kekuatan besar yang dilepaskan oleh Boruto. Ledakan itu juga membuat medan magnet dan gravitasi bumi menjadi tidak stabil. Ini adalah pertama kalinya kekuatan sejati dari Jogan tahap 4 diperlihatkan secara langsung. Boruto mampu menciptakan bom cakra dengan daya ledak yang begitu besar hingga mampu menghancurkan sebagian planet. Bila dibandingkan, kekuatan ini jauh lebih menghancurkan dibandingkan serangan Bijudama. Setelah ledakan pertama mereda, kabut dan asap pekat menyelimuti area pertempuran. Namun Boruto tidak berhenti di situ. Ia menciptakan bom cakra yang kedua. Ledakan kembali terjadi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, retakan besar menyebar luas dan merusak lebih dari setengah planet. Shibai terlihat mengalami luka parah. Kedua tangan dan kakinya hancur, membuatnya tidak mampu lagi berdiri seperti semula. Dalam kondisi terdesak, Shibai memutuskan untuk melarikan diri ke belakang dan mengecilkan tubuhnya menjadi seukuran mikro. Tapi Boruto, dengan kekuatan mata Jogannya, masih bisa melihat tubuh kecil Shibai itu dengan jelas. Tanpa menunggu lama, Boruto langsung menghampirinya dan memukulnya dengan sangat kuat. Shibai pun terpental sejauh puluhan kilometer. Tubuhnya beberapa kali terbentur batu dan tanah keras selama terpental, membuat banyak bagian tubuhnya mengalami patah tulang. Jarak antara Boruto dan Shibai kini sangat jauh, tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Hanya dalam waktu sepersekian detik, Shibai sudah terlempar sangat jauh. Kecepatan dari pukulan Boruto ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika dibandingkan dengan Gai Sensei dalam mode Hachimon Tonkou, kekuatan Boruto jauh melampaui. Boruto dengan Jogan tahap 4 bahkan bisa memukul lawannya hingga sejauh itu hanya dalam satu pukulan saja. Tidak lama kemudian, Boruto mulai mengedipkan mata. Dalam satu kedipan itu saja, tubuhnya sudah berpindah tempat dan muncul di samping Shibai yang terluka parah. Tanpa memberi kesempatan, Boruto langsung menghujani Shibai dengan pukulan bertubi-tubi. Dalam waktu 1 detik, Boruto bisa memberikan 10 pukulan keras yang semuanya menghantam dengan tepat. Setiap pukulan dari Boruto menyebabkan guncangan besar yang bahkan terasa sampai ke lokasi Naruto dan para ninja lainnya. Dalam kondisi terdesak, Shibai akhirnya mencoba mengaktifkan Jogan miliknya. Ia menciptakan rantai cakra dan mencoba mengikat Boruto. Tapi Boruto hanya menatap rantai itu, dan rantai tersebut langsung meleleh dan hancur. Melihat hal itu, Shibai terkejut dan berkata dengan nada heran, "Apa yang barusan terjadi? Bagaimana mungkin rantai milikku bisa hancur hanya karena tatapanmu?" Boruto tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung melangkah mendekat dan mencengkeram leher Shibai dengan erat. Tatapannya penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Dalam pikirannya, bayangan tentang ayahnya, guru Sasuke, dan orang-orang penting lainnya terus muncul. Mereka semua telah dibuat tak berdaya oleh Shibai, dan Boruto tidak bisa memaafkan hal itu. Dengan suara dingin, Boruto berkata, "Makhluk rendahan seperti kamu, aku akan pastikan kamu tidak akan hidup lebih lama." Setelah mengatakan itu, Boruto memutar tangannya ke samping dan mematahkan leher Shibai. Tubuh Shibai pun terjatuh ke tanah. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh itu mulai mengering dan hancur,
seperti debu. Boruto yang melihat itu langsung berkata, "Sial, ini cuma kloningan." Tiba-tiba suara Shibai terdengar dari atas pohon Shinju. Ia berdiri di sana dan berkata, "Padahal kau baru menggunakan kekuatan Jogan tahap 4, tapi sudah bisa menghancurkan setengah planet. Kekuatan itu memang sangat berbahaya. Untung tadi aku menggunakan kloningan. Kalau tidak, aku pasti sudah musnah." Shibai kemudian melanjutkan, "Bukan cuma ledakannya, tapi semua taijutsu dan kekuatan fisikmu meningkat sangat drastis." Tak lama setelah itu, terdengar suara lain dari dalam alam bawah sadar Boruto. Suara itu adalah suara ayah Momoshiki yang menjadi rival Boruto. Ia berkata, "Hei Boruto, sudah pernah aku ingatkan agar kau tidak sembarangan menggunakan kekuatan itu. Lihat sendiri akibatnya. Energi kehidupan di setengah planet sudah musnah. Jangan terus-terusan meledakkan kekuatan itu. Kalau kau melakukannya 10 kali lagi, planet ini akan terbelah menjadi 2. Kehidupan di bumi akan benar-benar musnah." Boruto mendengar suara itu dan menjawab dengan nada yang berat, "Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Aku benar-benar tidak bisa menahan kekuatan ini. Aku ingin mengeluarkan semuanya tanpa batas. Aku ingin Shibai mati sekarang juga. Aku tidak mau menundanya lagi." Rival dari ayah Momoshiki menatap Boruto dengan serius. Ia lalu berbicara dengan nada yang tegas namun penuh perhatian, "Aku tahu kau ingin mengeluarkan semua kekuatanmu sekarang, Boruto. Tapi satu-satunya cara agar pertarungan ini tidak menghancurkan segalanya adalah dengan berpindah ke dimensi lain. Jangan kau bertarung di planet ini. Aku bicara seperti ini bukan tanpa alasan. Saat ini kau memiliki 20 kekuatan tersembunyi dari Jogan tahap 4. Dan hampir semua kekuatan itu memiliki dampak yang sangat besar. Kekuatan dari Jogan tahap 4 bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. Cobalah lihat keadaan sekarang. Kau baru menggunakan 2 dari 20 kekuatan, dan lihatlah, setengah dari planet ini sudah kehilangan energi kehidupannya. Bahkan tumbuhan dan seluruh alam di sekitarnya telah hangus karena seranganmu barusan. Kau ingin menghancurkan lebih banyak lagi?" Mendengar ucapan itu, Boruto membalas dengan tenang namun nada suaranya mengandung tekad yang kuat. "Aku paham, tapi aku tidak bisa menahannya begitu saja. Kekuatan ini sudah terbangun dan aku akan menggunakannya dengan cara yang menurutku tepat. Satu kekuatan sudah aku lepaskan. Masih ada 19 kekuatan lainnya, dan aku akan menggunakannya satu persatu, tanpa menahan-nahan lagi. Tapi tenang saja, aku akan membawanya ke dimensi lain seperti yang kau sarankan." Rival ayah Momoshiki tampak menghela napas pelan, lalu mengangguk, "Kalau begitu, aku harap kau bisa mengendalikan dirimu. Jangan terburu-buru menggunakan semua kekuatan itu. Gunakan strategi. Saat ini kau sudah cukup unggul dari Shibai. Tubuhmu sudah mengalami peningkatan menyeluruh. Kekuatan fisik, kecepatan, ketahanan, dan taijutsu MU meningkat tajam. Bahkan kau sekarang bisa membuka gerbang cakra seperti Hachimon Tonkou, tapi tanpa efek samping. Jadi manfaatkan semua kelebihan itu dengan bijak. Jangan hanya mengandalkan ledakan. Hajar dia dengan cerdas, bukan hanya dengan emosi." Setelah mendengar itu, Boruto menatap ke arah Shibai Otsutsuki dengan fokus, lalu bersiap untuk memindahkan mereka ke dimensi lain. Adegan kemudian berpindah ke tempat lain, di mana Kawaki sedang berada di dalam dimensi asing bersama Amado. Di sana, Amado sedang melakukan modifikasi pada tubuh Kawaki, menanamkan sel Otsutsuki dan menyempurnakan kekuatan yang sebelumnya telah ia serap dari ayah Momoshiki. Tiba-tiba, Kawaki merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia duduk sejenak, menahan dadanya, lalu berkata, "Tunggu sebentar, Amado, aku merasa ada yang aneh. Entah kenapa aku merasakan kecemasan yang besar, aku merasa sesuatu buruk sedang terjadi di luar sana." Amado menatapnya sambil tetap tenang, "Aku tahu apa yang kau rasakan, Kawaki. Tapi tenanglah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau muncul di sana, Shibai bisa saja memanfaatkan keberadaanmu untuk menanam pohon Shinju. Kalau kau tidak pergi, mungkin dia tetap menargetkan Boruto. Tapi kalau kau muncul, bisa jadi dia akan mengubah targetnya menjadi dirimu." Kawaki langsung berdiri dan menjawab tanpa ragu, "Aku tidak peduli soal itu. Yang aku tahu, aku sangat peduli dengan Nana Daima. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Tiba-tiba, Kon mencengkeram kerah baju Kawaki dan bertanya dengan nada curiga, "Apa kau berniat membantu Boruto sekarang? Jangan bilang kau mulai berpihak padanya." Kawaki menepis tangan Code sambil menatapnya tajam, "Lepaskan aku.
Aku tidak datang ke sini karena aku peduli dengan rencana kalian. Sejujurnya, alasanku bergabung hanya untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Aku ingin jadi yang terkuat, lebih kuat dari siapapun. Itu karena aku ingin melindungi Nana Daima. Dan juga, aku sangat membenci Otsutsuki, siapapun itu. Baik itu Ishiki, Shibai, bahkan kamu sendiri, Code. Aku tidak pernah setuju dengan rencana penanaman pohon Shinju yang kalian bicarakan. Tujuanku adalah memusnahkan seluruh Otsutsuki, bukan menjadi bagian dari mereka. Karena itu, sekarang aku akan kembali ke bumi. Aku akan bantu Nana Daima. Aku akan lawan Shibai, dan setelah semua ini selesai, jika Boruto masih hidup, aku akan mengalahkannya juga. Dan jika kalian semua masih berdiri, aku akan hancurkan kalian satu persatu. Setelah itu, aku bisa mati dengan tenang, karena Nana Daima hidup tanpa ancaman lagi. Jadi terima kasih atas kekuatan yang kalian berikan, tapi aku akan pergi sekarang. Code yang mulai emosi segera berubah bentuk tangannya menjadi seperti cakar, lalu menahan Kawaki dengan paksa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kita punya kesepakatan. Kawaki meliriknya dan menjawab dengan nada datar, kesepakatan itu cuma topeng. Tujuan utamaku hanya kekuatan. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya. Delta yang berada tak jauh dari mereka langsung menodongkan tangan dan menembakkan sinar ke arah Kawaki. Tapi dengan sigap, Kawaki menyerap serangan itu menggunakan kekuatan karma miliknya. Ia lalu membalikkan serangan itu dengan kekuatan tambahan, menciptakan tembakan energi yang sangat cepat mengarah ke Delta. Code segera menarik Delta ke bawah untuk menghindar, dan ledakan pun terjadi di udara. Amado lalu berkata dengan nada tenang, "Sudah cukup, Code. Biarkan saja Kawaki pergi. Sejauh apapun dia pergi, aku tetap bisa melacak dan mengendalikannya." Tapi Code tampak tak puas. Ia mulai menciptakan banyak sabuk hitam dan menyebarkannya ke segala arah. Kawaki mengaktifkan dojutsunya dan mengecilkan sabuk-sabuk itu dengan kemampuan Sukuna Hikona. Ia lalu mengubah tangannya menjadi besar dan menumbuhkan duri-duri tajam dari sana. Code yang mencoba menghindar, menggores tanah dengan cakarnya lalu masuk ke dalam sabuk hitam, dan tiba-tiba muncul dari belakang Kawaki. Dengan cepat, ia memukul punggung Kawaki menggunakan tongkat panjang milik Jigen yang dapat menyerap cakra dalam jumlah besar. Namun Kawaki kembali mengecilkan tubuhnya dan menghindar. Ia muncul dari atas kepala Code dan melepaskan serangan berupa pilar-pilar besar yang menjulang seperti batu tajam dari atas. Serangan itu berhasil menghancurkan formasi sabuk-sabuk hitam yang diciptakan Code. Kawaki lalu berdiri dan berkata keras, "Aku sudah bilang sebelumnya, tujuanku di sini hanya untuk mendapatkan kekuatan. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Dan aku tidak peduli lagi dengan kalian. Aku akan pergi dan kembali menjalankan misiku yang sesungguhnya, yaitu melindungi Nana Daima." Tak lama setelah itu, muncul sosok Otsutsuki misterius yang langsung menyerang Kawaki sambil menggunakan kekuatan untuk menghentikan waktu. Namun Kawaki dengan cepat menyadari perubahan itu. Ia langsung menghindar sambil menancapkan batang besi hitam dari teknik Sukuna Hikona. Anehnya, waktu yang seharusnya berhenti tidak berdampak besar pada Kawaki. Hal ini menjadi tanda bahwa kekuatan dari ayah Momoshiki telah benar-benar menyatu sempurna di dalam tubuhnya. Kawaki pun tidak tinggal diam, ia menyerang balik dengan tangannya yang berubah menjadi perisai. Tapi serangannya berhasil ditangkis oleh Otsutsuki tersebut menggunakan teknik cloningan tak terlihat yang mirip dengan limbo milik Madara. Tubuh Kawaki pun terhenti karena dicegat oleh cloningan tersebut. Ia tampak bingung dan bergumam, "Apa ini? Kenapa seranganku bisa tertahan seperti ini?" Tak lama kemudian, Otsutsuki itu menarik diri ke belakang dan waktu kembali berjalan normal. Begitu waktu kembali seperti semula, Kawaki langsung menghancurkan cloningan itu hanya dengan sekali tatapan mata. Kekuatan yang ia gunakan adalah salah satu kemampuan milik ayah Momoshiki, yaitu tekanan gravitasi yang berpusat dari mata. Serangan ini dapat menghancurkan target secara instan. Selain Kawaki, satu-satunya shinobi lain yang pernah memakai teknik ini adalah Orochimaru, yang pernah menggunakannya ketika melawan anak buah Kara. Serangan Kawaki tersebut membuat Otsutsuki misterius itu dan juga Code yang menyaksikannya merasa terkejut. Dalam hati, Code mulai berpikir, kekuatannya sungguh hebat. Dia berkembang terlalu cepat. Aku harus memastikan dia tetap berada di pihak kita. Dengan cepat, Code menciptakan elemen listrik yang padat dan terkompresi. Meskipun ukurannya kecil, efeknya sangat menyakitkan. Aliran listrik itu melilit tubuh Kawaki dan menyetrumnya terus-menerus.
Kawaki mencoba menggunakan Sukuna Hikona untuk menghilangkan serangan itu, namun gagal. Ia pun mencoba menyerapnya menggunakan karma, tapi tetap tidak berhasil. Dalam hati Kawaki mulai panik, kenapa aku tidak bisa menyerap listrik ini? Kekuatan ini aneh sekali. Code kemudian menambahkan elemen air ke dalam tubuh Kawaki, menciptakan kombinasi antara air dan listrik. Alhasil, sengatan listrik menjadi lebih kuat dan tubuh Kawaki makin kesakitan hingga ia berteriak keras. Code lalu berkata dengan tenang, listrik dan air ini bukan berasal dari cakra. Ini adalah energi murni dari alam, sama seperti Anshinka milik Kashinkoji yang berasal dari gunung berapi. Karena itu, serangan ini tidak bisa diserap dengan karma atau Sukuna Hikona. Namun secara tiba-tiba, di belakang Code muncul sosok Kawaki yang lain, sedang duduk santai. Kawaki dengan tenang berkata, "Kau sebenarnya sedang menyerang siapa? Dari tadi aku duduk di sini." Code terkejut dan langsung menoleh ke belakang, melihat Kawaki duduk santai. Ia kembali menatap ke depan, dan melihat Kawaki yang lain masih tersambar listrik. Code mulai merasa pusing dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa ini genjutsu? Yang sedang tersambar itu siapa? Yang duduk itu siapa? Jangan-jangan yang satu itu hanya Bunshin? Code menyerang Kawaki yang masih tersambar listrik, tapi tubuhnya tidak menghilang. Ia bergumam, kalau ini Bunshin, seharusnya tubuhnya sudah menghilang. Code semakin bingung dan mulai kesal, menyadari bahwa dirinya benar-benar dikelabui. Sementara itu, Kawaki yang duduk mulai berdiri dan melangkah mendekati Code perlahan. Ia mengaktifkan dojutsunya dan seketika, sosok Kawaki yang tadi tersambar listrik mulai menghilang. Kawaki lalu bertanya dengan datar, "Kenapa kau terlihat seperti orang bingung begitu?" Code menjawab, "Kekuatan apa yang barusan kau gunakan? Apa itu genjutsu?" Kawaki menjawab tenang, "Bisa dibilang begitu. Intinya, sejak tadi yang kau serang hanyalah bayangan ilusiku. Aku sama sekali tidak pernah tersambar. Aku hanya duduk di sini. Teknik ini adalah bagian dari kekuatan ayam Momoshiki yang sudah berhasil aku kuasai." Setelah itu, Kawaki mendekati Code dan meninju perutnya. Tubuh Code terpental akibat dorongan angin dari pukulan tersebut. Delta yang melihat itu hendak menyerang, tapi Amado segera menahannya. "Sudah cukup. Jangan teruskan pertarungan ini. Kalau ini berlanjut, tempat ini akan hancur. Biarkan Kawaki pergi," ucap Amado. Delta menunduk dan mundur, sementara Kawaki membuka portal dimensi dan meninggalkan tempat itu. Ia melintasi ruang dan waktu, melewati dimensi yang gelap dan asing. Setelah beberapa waktu, Kawaki akhirnya tiba di planet bumi, tepat di medan pertempuran. Ia berdiri di tengah kehancuran dan melihat sekeliling dengan wajah cemas. "Sudah berapa lama aku tidak ke sini? Aku benar-benar terkejut melihat tempat ini dalam kondisi seperti ini," gumam Kawaki. Ia menatap sekeliling dan melihat ribuan shinobi tergeletak. Banyak dari mereka telah mati, dan yang masih hidup pun terluka parah. Kawaki berjalan pelan dan mulai mencari sosok Nanadaima. Ia kemudian melihat Kakashi terkapar dengan batang besi hitam menancap di tubuhnya. Kawaki mendekat dan mencabut batang itu, lalu bertanya, "Kakashi, apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan semua ini?" Kakashi yang masih lemah memandang Kawaki dengan curiga, "Kalau tujuanmu ke sini hanya untuk membuat kekacauan lagi, sebaiknya kau pergi sekarang." Kawaki menjawab pelan, "Tidak, aku ke sini hanya untuk melindungi Nanadaima. Aku benar-benar menyayanginya, dan aku akan mengalahkan Shibai Otsutsuki, dan juga Boruto." Kakashi terdiam sesaat, lalu berkata, "Apa maksudmu dengan itu, Kawaki?" Kawaki berdiri, menatap ke depan dan menjawab, "Biarkan aku urus ini. Ini adalah urusan antara aku dan Boruto." Kawaki kemudian meninggalkan Kakashi, melanjutkan langkahnya. Para Kage, Sakura, dan Tsunade yang melihat kedatangan Kawaki langsung merasa cemas. Kawaki berjalan tanpa berkata apapun, lalu akhirnya menemukan Naruto dalam keadaan terkapar di tanah, tubuhnya penuh luka. Kawaki mendekat dengan wajah khawatir, lalu berlutut di sampingnya. "Nanadaima, apakah kau baik-baik saja?" tanya Kawaki pelan. Naruto membuka matanya dan menjawab lemah, "Kawaki, kenapa kau di sini?" Kawaki menunduk dan menjawab, "Maafkan aku atas semua yang telah terjadi. Sekarang, aku akan menyembuhkanmu." Sasuke yang tergeletak tak jauh dari sana, perlahan bangkit dan mengarahkan pedang Kusanaginya ke arah Kawaki. Kawaki yang melihat itu langsung berkata, "Uchiha Sasuke, kenapa kau mengarahkan pedangmu padaku?"
Tolong jangan salah paham. Sasuke menjawab, apakah kau yang datang ke sini sebelumnya dengan jubah hitam? Kawaki menggeleng, aku tidak tahu maksudmu. Aku tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Aku bahkan tidak punya jubah hitam. Sasuke menatapnya tajam, jangan bohong padaku. Jika kau yang melakukannya, aku tidak akan segan-segan menghabisimu. Kawaki mencoba menahan diri dan berkata, tunggu sebentar. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau tuduhkan padaku. Aku selama ini bersama Amado. Naruto pun menengahi, Sasuke, sepertinya Kawaki berkata jujur. Aku bisa melihat ketulusan di matanya. Mungkin ada orang lain yang menyamar dan merencanakan sesuatu. Kita tidak tahu siapa, tapi aku yakin mereka berbahaya. Kawaki kemudian bertanya, lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana Boruto sekarang? Naruto menjawab pelan, Boruto sedang bertarung melawan Shibai Otsutsuki. Aku tidak tahu posisi mereka sekarang, tapi yang pasti, pertarungan mereka bukan seperti pertarungan biasa. Itu adalah pertarungan antar makhluk yang sudah berada di level yang berbeda.